Halo semua, kembali lagi di wardayacollegeonline.com. Di sini dengan saya Analis, kita akan membahas tentang efek Compton ya. Nah, efek Compton ini apa? Efek Compton ini adalah sesuatu yang terjadi ketika suatu gelombang elektromagnetik dengan yang mengandung foton gitu menumbuk suatu material. Nah, nanti akan terjadi efek Compton. Oke, ilustrasinya seperti apa? Oke, ini misalkan ini suatu foton ya. Foton, kemudian dia punya energi tertentu nih, energi awal E0 itu. Kemudian dia merambat dengan suatu panjang gelombang tertentu, kita sebut lambda 0. Nah, di sini adalah panjang gelombang mula-mulanya ya. Kemudian si foton ini menumbuk elektron dari suatu material yang awalnya elektronnya itu diam. Nah, karena tumbukan, di sini sebagian energi dari fotonnya itu akan diserap oleh elektron, sehingga energi fotonnya berkurang ya. Jadi, nanti setelah tumbukan, untuk fotonnya itu, ini foton, akan dihamburkan dengan sudut hamburan tertentu dari arah normal datangnya. Ini sudut hamburannya V. Nah, di sini fotonnya itu dihamburkan dengan panjang gelombang yang sudah berubah menjadi lambda aksen nih. Dan energinya menjadi energi E aksen karena sebagian energinya tadi diserap oleh elektron ya. Kemudian di sini untuk elektronnya dia dihamburkan nih ke sana dengan energi kinetik tertentu dan sudut hamburannya ini adalah theta begitu. Nah, kenapa di sini ketika energinya berubah, panjang gelombangnya juga berubah? Kita ingat energi dari foton itu adalah Hc per lambda. Jadi kalau energinya berubah, otomatis panjang gelombangnya juga berubah ya. Karena di sini H dan C-nya konstan. H-nya konstanta Planck dan C-nya adalah kecepatan cahaya pada ruang vakum gitu. Oke, nah di sini akan berlaku kekekalan energi ya. Jadi energi sistem mula-mula sebelum tumbukan berarti E0. Karena elektronnya awalnya diam berarti nggak punya energi nih awalnya. Itu akan sama dengan energi total dari sistem ini setelah tumbukan. Energi akhir dari sistem adalah energi akhir dari fotonnya E aksen ditambah sama energi kinetik dari elektronnya gitu. Nah, berarti di sini kita masukkan ya, E0 itu adalah H C per lambda 0, sedangkan E aksen adalah H C per lambda aksen ditambah K. Nah, di sini kita perlu hati-hati karena elektronnya ini akan punya kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, maka energi kinetiknya kita nggak bisa pakai setengah mv kuadrat, tapi kita harus pakai energi kinetik dalam relativistik gitu ya. Yaitu energi kinetiknya akan sama dengan massa elektronnya dikali dengan kecepatan cahaya pada ruang vakum kuadrat, mc kuadrat dikali gamma min 1. Gammanya apa? Gammanya itu adalah faktor Lorentz. Besarnya berapa gammanya? Masih pada ingat nggak? Jadi untuk gammanya ini, faktor Lorentz itu besarnya sama dengan 1 per akar 1 min V per C kuadrat. Dengan V-nya di sini adalah kecepatan si elektronnya gitu. Oke ya. Nah, dengan penurunan tertentu di sini tidak akan saya turunkan karena akan terlalu panjang. Nanti akan kita dapatkan persamaan pergeseran panjang gelombang dari si fotonnya atau biasa disebut sebagai pergeseran Compton ya. Delta lambda itu sama dengan panjang gelombang akhir dikurangi panjang gelombang awal akan sama dengan H per mc dengan m-nya adalah massa elektron, kemudian dikali dengan 1 min cos V. Dengan V-nya di sini sudut hamburan dari si fotonnya gitu. Nah, inilah yang biasa digunakan dalam persamaan di soal-soal ya. Oke, teman-teman, semoga bisa membantu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.